Eh, Kayaknya banyak hal yang membuat aku tuh kayak nggak percaya gitu. Sampai sekarang aja tuh kadang kayak masih nggak percaya kok Teteh. Itu udah nggak ada. Oke, pesan dan pernah ada makna tersirat nggak sih tentang pesan kepada Teteh sendiri dari Teh Rina untuk misalnya nasihat gitu tentang perkawinan gitu? Teteh selalu bilang, Edis, semua pernikahan itu memang tidak mudah. Tapi pernikahan itu memang harus diperjuangkan. Waktu di Mekah ya, Teteh bicara seperti itu tuh sampai menitikkan air mata. Artinya kenapa? Karena Teteh itu tadi dibilang bahwa orang yang mengurusi pernikahan itu orang yang mempunyai kesabaran ekstra. Karena dia ngadepin mempelai wanita, calon mempelai ini kan sangat complicated. Dan Teteh itu selalu membuat kita calon pengantin itu dalam kondisi kondusif. Pastilah semua orang yang mau menikah stres. Semua orang yang mau menikah penuh dengan segala macam. Tapi Teteh itu bisa membuat semua kondisi itu kondusif. Itu artinya Teteh punya tingkat kesabaran yang luar biasa gitu. Dan Teteh itu jadi panutan kita. Bagaimana harmonisnya Mas Teddy sama Teteh. Teteh tuh selalu bilang, Teteh gemuk aja tuh Mas Teddy nggak pernah komplain. Gitu. Mas Teddy selalu sayang sama Teteh apa adanya. Apalagi Teteh sekarang begini gitu. Dan Mas Teddy tuh memang sosok, Teteh selalu menceritakan Mas Teddy sosok suami yang luar biasa sabar. Jadi kayaknya dua pasangan ini tuh buat aku tuh the best couple yang membuat kita contoh buat kita yang baru menikah gitu loh, bahwa memang ternyata pernikahan itu seperti itu gitu. Teh Rina dan Mas Teddy memberikan contoh anak-anak yang lucu, anak-anak yang pinter gitu ya. Dan Teteh di mata orang tua, suami, anak-anak, bahkan teman-teman sahabat semua tuh Teteh orang yang baik. Saya kami semua sampai di grup umroh tuh ya, kita semua tuh sampai bertangis-tangisan. Itu kita bergiliran gitu ya, itu sampai bikin voice note gitu ya. Kita sedih banget, kita benar-benar kehilangan. Bahwa saya juga bersaksi bahwa Teh Rina itu orang yang baik. Bisa dibilang Teh Rina ini pahlawan pernikahan. Kan udah banyak banget menikah. Betul, sudah banyak baik artis, pejabat, pengusaha, orang biasa, semua Teteh bantu. Teteh ini powerful. Dan memang aku juga tadi pagi lihat wawancaranya Mas Teddy. Mas Teddy bilang Teteh itu memang kalau ngurusin orang ngurusin gitu loh, sampai detail. Dan dia tuh suka memanage dan sangat udah WO Rina Gunawan, WO itu udah sangat solid, sudah 20 tahun lebih. Teteh dari tahun 92 kalau nggak salah Teteh itu. Dan gongnya pertama tuh kemarin juga Fiona langsung telepon saya, Fiona Eko Patrio, Dis beneran Teh Rina nggak ada. Karena yang ngurusin pernikahan pertama artis yang spektakuler itu adalah Fiona dan Mas Eko gitu. Aku juga sama Fiona kita bersahabat udah lama. Dan aku juga tangis-tangisan sama Fiona, ya Allah nggak nyangka ya gitu. Bener-bener pergian Teteh itu sangat mendadak. Teteh biasa ngurusin orang, suka direpotin orang, tapi Teteh lagi sakit, Teteh tuh nggak mau ngerepotin orang. Sampai banyak yang nggak tahu gitu. Teteh tuh nggak mau ngerepotin orang, Teteh tuh nggak mau ngasih tahu kalau Teteh itu sakit. Sampai kita sahabatnya sendiri aja tahu pas udah nggak ada. Sampai saya bilang, Mbak Evi kenapa sih Mbak Evi tuh nggak bilang gitu. Tanya Mbak Edis, ini amanahnya Teteh. Teteh nggak mau teman-temannya tahu Teteh sakit. Berarti emang ditutupin ya? Iya, kata Teteh udah nggak usah, nanti dulu, jadi kasih tahu dulu gitu. Karena Teteh juga nanti, karena kita semua sayang Teteh. Nanti kalau dengar Teteh sakit kita pasti ini gitu. Dan bahkan dengar cerita terakhir nyari plasma darah sendirian kesana kesini, Allah kita ngebayanginnya kok Teteh gitu ya. Teteh biasa ngurusin kita selalu repotin Teteh, tapi Teteh nggak mau sampai akhir hayatnya Teteh nggak mau repotin orang gitu loh. Jadi kami tuh benar-benar ngerasa kehilangan yang sangat banget gitu. Kayaknya banyak hal positif yang Teteh tinggalin ke kita gitu. Dan kita nggak pernah nyangka gitu loh Mbak. Kita nggak pernah nyangka secepat itu Teh Rina pergi. Kita nggak pernah nyangka. Kayaknya baru kemarin kita ngobrol, saya chatting terakhir tanggal 16 Februari itu masih chatting. Teteh selalu support aku. Edis pas rujuk, dia orang yang paling bahagia dengar aku rujuk. Dia langsung ayo kita rayakan, kita arrange. Kemudian pandemik Edis kita harus majuin, tapi cuma hanya 20 orang. Ya udah nggak apa-apa Teh, gimana caranya? Itu Teteh urusin semuanya. Terus sampai pas Edis bayi tabung ya, tahu saya bayi tabung. Gimana udah ada hasil? Edis kalau udah jadi nanti kita kan saya masih ada di gedung itu, sudah terlanjur bayarkan di gedung kan, nanti 4 bulanan aja kan masih sama Teteh terus gitu. Jadi ini Mas banyak
terencana yang belum terrealisasikan, pengen cerita, baru aku pengen cerita kemarin aku baru habis operasi overall pick up, aku baru lanjut program bayi tabung yang kedua setelah keguguran gitu kan. Dan kalau jadi tuh udah rencana gitu ya, udah jadi lagi ngitung-ngitung berapa bulan lagi, ya udah pengen 4 bulanan sama teteh. Biasanya kalau komunikasi teteh selalu support aku seperti itu gitu loh. Jadi bener-bener rasa kehilangan yang luar biasa. Ada momen tak terlupakan nggak sih dari seorang Rina Gunawan? Kenapa Mbak? Momen tak terlupakan yang masih diingat sama Kak Edis? Banyak hal momen yang tak terlupakan ya. Pas kita umroh sih, pas kita umroh, tawaf dan sa'i, kita tuh saling ada kan, masih ada fotonya itu, kita saling berpegangan tangan, kita tuh saling bertangis-tangisan, dan selalu teteh tuh bawa ke Allah dan ke Allah. Jadi orang tuh harus baik, jadi orang tuh tulus ikhlas seperti itu. Dan kenangan itu sih mungkin kenangan di tanah suci itu yang luar biasa, karena kita lagi sama-sama ibadah ya gitu. Sebagai seorang istri nih yang Kak Edis tahu Teh Rina itu seperti apa sih, maksudnya tadi kan udah sedikit dan sedikit, boleh dong lebih ini lagi, sosok istri seperti apa sehingga menjadi idola dari teman-temannya semua? Kalau kita sering aja, jadi saya tuh udah 4 tahun 5 tahun ini kita arisan, terus kita sering acara ngumpul di rumahnya Bunda Lia, jadi hampir sebulan 2-3 kali itu kita pasti ngumpul-ngumpul, itu udah pasti. Nah kadang Mas Tadi juga ikut, kadang suami-suami ikut kalau ada pengajian gitu kan gitu. Dan kita lihat memang mereka ini pasangan yang Mas Teddy itu tipe kalau orang juga yang nerimo apa adanya, yang nggak banyak nuntut kepada istri. Aku masih dikasih keleluasan untuk bekerja, itu kan luar biasa. Mas Teddy tuh ngerti banget kalau aku lagi acara WO gitu kan, tahu sendiri Mbak, acara WO ngurusin kawinan itu bisa berangkat subuh pulang tengah malam seperti itu. Dan pengertiannya Mas Teddy itu membuat Teteh memang semakin menjadi istri yang solehah banget gitu loh, semakin bener-bener. Dan Mas Teddy juga tipikal orang yang Mas Teddy tuh itu tadi mau teteh gemuk, mau teteh apa, Mas Teddy nggak pernah komplain. Mas Teddy mah Masya Allah gitu. Jadi mereka tuh tipikal yang memang saling mengagumi, saling mencintai, saling mengerti gitu ya. Dan Mas Teddy-nya kalem, tetehnya kalem, memang itu jodoh. Dan mereka bener-bener dipisahkan oleh maut gitu ya. Luar biasa sih buat aku ya, Mas Teh Rina ini sama Mas Teddy, aku nggak kebayang, makanya aku kenal anak-anaknya juga kan gitu loh. Saya nggak kebayang ke depannya bagaimana, pastinya sedih banget. Kami aja yang mungkin tidak ada sedarah aja, kami aja sangat kehilangan bagaimana suami dan anak-anaknya gitu. Oke, yang terakhir nih, doa sekaligus misalnya Teh Rina nih ada di hadapan Teteh, mau ngomong apa sih? Buat teteh yang tenang di sana ya. Teteh udah nggak sakit lagi. Teteh sekarang udah disayang sama Allah. Teh Rina udah dijaga sama Allah. Insya Allah Teteh husnul khatimah. Saya bersaksi, Teteh orang baik. Sama jalan Teteh sampai ketemu di jannahnya Allah Teh ya.